Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi pada pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai watermarking pada beberapa dokumen dan aplikasi. Baik, kenapa kita pakai watermarking dan kenapa apa itu watermarking, kenapa dipakai dan bagaimana penerapannya. Saya akan bahas pada saat sesi ini, pada pertemuan ini, mengenai bagaimana pembuatan aplikasi watermarking. Insya Allah nanti di lain waktu kita akan bahas juga dan kita akan praktekkan. Baik, ini kita praktekkan hanya menggunakan aja beberapa aplikasi watermarking yang ada atau watermarking yang disediakan pada beberapa fasilitas di aplikasi yang ada. Baik, kita mulai. Apa sih watermarking? Watermark atau watermarking itu adalah tanda air bahasa Indonesianya, yaitu suatu tanda atau penandaan pada suatu objek, misalnya dokumen, foto, atau aplikasi yang menandakan itu adalah orisinal kepemilikan dari pembuat objek tersebut, ya, pemilikan objek tersebut. Jadi sebenarnya watermarking ini hanya penanda aja, penanda keaslian, ya. Nah, maka pada kehidupan sehari-hari watermarking ini nampak pada beberapa branding, ya, misalnya pada mobil, pada mata uang sih paling sering kita pegang, ya. Pada mata uang itu ada watermarknya berupa tanda air, ada berbagai gambar atau ada tanda benang. Nah, itu adalah watermark pada keaslian uang, ya. Pada karya-karya lain, yaitu tadi pada mobil, biasanya ada semacam tulisan atau semacam apa yang nempel atau timbul atau tertera di perangkatnya atau nempel di kulit dari objeknya. Nah, itu ada tanda watermark, ya. Pada sapi pun juga ada. Cuma itu kasihan deh, ya, sapi dicap-cap dengan bukan watermark, malah cap panas itu, ya. Watermark pada koruptor juga ada, ya. Kalau di kita di Indonesia biasanya diberi warna baju kuning, ya. Baju oranye itu adalah tanda watermark pada koruptor. Oke. Nah, pada dunia digital, watermark ini diberikan pada beberapa dokumen oleh pemiliknya untuk mencegah klaim originalitas kepemilikan. Watermark tampak jelas ada yang ditampakkan jelas, ada yang disembunyiin. Nggak ada. Biasanya pada aplikasi itu ada namanya Easter egg. Nah, itu adalah bentuk watermark yang disembunyiin sehingga keaslian dari gambarnya ada, ya. Nah, beberapa juga muncul, contohnya seperti, ya, ini window ini. Kalau kalian lihat dari video saya, karena laptop istri saya ini beli second, ya, kemudian Windows-nya entah diapain sama orangnya, ini masih activate Windows, ya. Ini ada watermarknya, ya. Aduh, ini, ya, kami sih hanya beli aja nih, mau beli Windows-nya nggak bisa, tapi kebetulan ini beli laptopnya second sih. Oke, baik, yuk lanjut. Tadi apa itu watermark? Sekarang watermark pada foto, ya. Nah, watermark pada foto ini dia. Nah, ini contohnya pada copyright ini, ya. Ini ada foto, ya. Nah, ini untuk aplikasi-aplikasi foto ini ada ini, ya. Nah, biasanya pada aplikasi foto watermark ini dibuat dengan layer yang berbeda dari layer gambar asli. Ditempelkan gambar watermarknya atau tanda watermarknya, lalu diubah opacity atau transparansinya terhadap gambar yang asli, ya. Nah, jadi ini, atau juga ada yang disembunyiin, atau ada yang di pojok kiri bawah atau di pojok-pojokan, ya, kecil-kecil, tandanya ada tanda-tanda tersendiri, atau disembunyikan dengan teknik-teknik khusus, ya, sehingga tetap gambar keaslian atau gambar tampilannya tetap seperti nyata semua, tapi ketika diperiksa itu ada tandanya. Nah, ini watermark, ya, baik yang nampak ataupun yang disembunyikan. Kemudian kenapa sih, ya, sebenarnya perlu watermark? Ya, sebenarnya sih, ya, ini tadi menjaga originalitas, menjaga originalitas karya objek, ya, karena kita ini kebanyakan kita tidak mau membeli, ya, dengan aslinya, itu, ya, karena apa, ya, kendala keuangan atau apa, tapi butuh, ya.
kadang-kadang main copy aja, sebenarnya nggak boleh sih ya. Ya saya banyak kan di internet itu di YouTube ya, ada yang menghilangkan watermark pada KineMaster. Memang bagus aplikasinya, tapi harusnya beli. Nah, kalau nggak beli, ya itu tadi watermarknya pada objek hasilnya atau video hasil editingannya dengan KineMaster ada tanda watermarknya. Nah, untuk menghilangkannya itu maka perlu beli ya. Nah, juga ini mencegah perampasan hak, mencegah plagiasi dan lain-lain, banyak deh alasannya ya. Yang jelas menjaga originalitas sih pada inti pokoknya penggunaan watermark. Oke. Kemudian, nah ini contoh watermark pada Photoshop tadi ya. Ini pada Photoshop ini contohnya. Lihat foto aslinya itu bagus sih ya, cuma ditanda ini watermarknya kurang transparansinya ya, tapi inilah tanda copyrightnya. Ini contoh watermark ya. Oke, nah watermark pada aplikasi tadi saya bilang beberapa aplikasi gratisan itu ya setengah gratis lah ya, setengah gratis, bukan gratis. Kalau gratis banget biasanya nggak ada pakai watermarkannya. Ini contoh yang setengah gratis, setengah hati mau ngasih ke orang ya. Ya mungkin memang ya maklum lah, kalau saya memaklumi karena memang buat aplikasi itu susah. Tapi diantara kita kadang-kadang ada yang enak-enak aja make, mau ngilang-ngilangin aja ya. Padahal itu sebenarnya susah sih dan harus beli ya. Kalau mau halal dalam dunia Islam sih kehalalan ya. Ya harus beli supaya kalau mau menghilangkan. Kalau tidak ya nikmatin saja lah. Nikmatin saja watermark yang ada dan akui ya. Jadi nggak usah dihapus-hapus kayak begitu pakai cracking-crackingan ya, nggak usah ya. Oke, ini contohnya pada KineMaster, pada Filmora nih. Pada Filmora nih gambar yang kiri, videonya itu ada tanda Filmoranya, yang ini di kanan nggak ada, kayak ini dihilangin ya. Ada beberapa cara sih, termasuk pakai cracking-crackingan atau aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, ini watermark pada aplikasi termasuk ini yang di Windows ya. Oke. Nah, watermark pada dokumen Word. Nah, ini gimana buatnya? Nah, nanti boleh dipraktikin ya. Jadi di dokumen yang sudah ada, ini kita tandai dengan ini ada confidential. Nah, ini contohnya pada kayak begini. Nah, ini watermark pada dokumen Word. Caranya gampang sih. Pada dokumen yang dibuka, di setiap halamannya nanti bisa diatur watermarknya kayak apa. Nah, itu dengan cara mengklik menu Effect Layout, kemudian klik icon watermark, kemudian pilih model watermarknya, dan tentukan sendiri hasilnya seperti ini nanti. Nah, pada Google itu nggak ada, jadi tidak disediain pada Google Doc ya. Nah, maka caranya gimana? Nempelin gambar, diaturlah drawingnya. Sayangnya juga dia tidak bisa lewat antar posisi teks ya, jadi posisi teksnya selalu misah sih ya. Nah, ini jadi pada Google Doc nggak ada. Nah, pada YouTube ada nih. Pada YouTube ada. Kalau mau dikasih watermark di videonya, takut-takut di copy orang ya. Kalau saya sih ikhlas aja lah ya, buat berbagi bersama silakan ya, yang mau menggunakan video saya. Upahnya apa atau ganjarannya apa, doa aja ya, doa ya, semoga barokah ya, semoga dapat pahala kita semua berbagi ilmu pengetahuan ya. Tapi walaupun demikian ya memang kadang-kadang perlu ya, makanya saya letakkan watermark itu biasanya di ujung ya, di ujung akhir video ya. Nah, ini kadang-kadang ada gambar ini ya. Nah, ini caranya gampang, di menu penyesuaian ya, nanti pilih tab branding, kemudian geser layar ke bawah, lalu ada tanda watermark, videonya ditentuin mau dihidupin apa enggak ya. Nah, itu gambaran tampilannya kayak gini sih. Nah, ini di studionya, Anda buka YouTube Studio, loading ya, nanti ada menu penyesuaian di kiri, diklik, kemudian di tengah ini nanti ada branding. Nah, geser layarnya ke bawah, itu nanti ada penandaan watermark videonya, mau di akhir atau di mana, diposisikan di mana, silakan aja ya. Nah, ini lalu kalau sudah jangan lupa klik ubah, itu watermark pada YouTube. Oke. Nah, beberapa jasa watermark itu ada juga yang online. Jadi ada yang online, contohnya kunjungin aja watermarkimage.com. Nah, ini bukan apa namanya,
bukan mengiklankan, tapi ini salah satunya kebetulan yang saya biasa yang saya tahu ini watermarkimage.com ya. Ini adalah salah satu jasa watermark online. Silahkan dicoba. Yuk sekarang kita mulai praktekkan setelah video ini. Baik, yang pertama kita akan mencoba mempraktekkan watermark pada dokumen Word ya. Ini contohnya ada dokumen kosong atau terserah lah gimana ya. Ada dokumen, ada tulisan ya nih. Ini contoh dokumen di watermarkkan ya. Oke. Nah, gimana caranya? Klik menu pack layout, kemudian pilih watermark. Nah, ini sudah disediain sih. Ya, bisa diatur atau mau buat custom ya. Ini misalnya ini biasanya orang banyak pakai ini ya. Nah, akan nanti lihat nih, tuh watermarknya ada ya. Nah, ada watermarknya. Nah, gitu. Ngilanginnya gimana? Sama di menu pack layout, watermark ya, remove watermark ya. Kalau mau di custom juga bisa. Nah, bisa di custom watermarknya. Bisa di custom watermarknya. Nah, ini pakai picture atau nggak pakai, mau pakai tulisan apa, mau ditulisin apa ya, warna colornya apa, pakai semi transparan atau tidak. Kalau nggak transparan nempel banget dia ya, biasanya pakai semi transparan. Mau pakai warna apa ya. Nah, ini lihat tuh. Nah ya, nah ini contoh watermark di Microsoft Word ya. Nah, ini kalau ngilangin gimana tadi? Pack layout, watermark, remove watermark, hilang ya. Terserah deh sama kalian, tapi biasanya dokumen-dokumen yang nggak mau di copy sama orang begitu-gitu aja ya. Pelit amat sih. Ya, bukan pelit ya, kadang-kadang rasa hati orang berbeda-beda ya. Oke, saya hargai itu. Oke, jadi kalau ngilangin pakai pack layout watermark, kalau menandai pack layout watermark juga ya. Nanti ada pilihan di situ, ada memasangnya, tinggal milih atau di custom atau di remove atau disembunyikan sementara ya. Oke, lebih kurang saya mohon maaf ini untuk yang dokumen selesai. Nah, di Google nggak ada, jadi ini contoh yang di Google Doc. Masukin aja fotonya, tinggal diapain ya, mau ditentuin di sini, kliknya menu insert ya, insert image atau drawing ya. Silakan dipakai insert image atau drawing. Nah, ini tinggal nentuin sih ngambil dari mana foto atau drawingnya. Nanti lalu pada image-nya diklik. Nanti ada aturan image-nya ya. Nanti ada aturan pengaturan size location, size rotasi, rating ini, wrapping impact-nya. Cuma nggak ada kayak di Microsoft Office, itu sayangnya ya. Oke. Nah, ini pada pemrograman web ada sih cara membuat watermarknya juga ya. Nanti ditimpahkan dia di sana. Oke. Nah, itu kemudian pada aplikasi ini contohnya watermark di Photoshop tadi ya. Caranya membuat layer ya. Jadi dibuat layer, satu layer itu gambar asli, kemudian gambar berikutnya dimasukin layer berikutnya. Nah, ini yang di Filmora ini kayak begini ya, ada contoh tadi. Kemudian nah, ini tadi aplikasi watermarkimage.com. Jadi di watermarkimage.com ini bisa untuk MP3 ya, watermark PDF, Word, Excel dan sebagainya ini ya, DWG ya. Nah, ini watermark yang disediakan oleh jasa online ya. Nah, mengenai cara buatnya sekali lagi saya belum berikan ya, nantilah insyaallah kapan-kapan ada waktu ya. Oke, nah ini pernyataan dari Google ya. Ini beberapa ini pernyataan kawan-kawan di Google. Ya, ternyata nggak bisa ya. Ini cara-caranya ya. Itulah dia. Oke, nah saya kira itu dulu ya. Nah, ini yang YouTube tadi ya, yang YouTube ini. Jadi kita login dulu di YouTube nih, yang membuat watermark. Login di YouTube. Pilih menu penyesuaian. Nah, kemudian pada branding ini kita geser layarnya ke bawah, masukin, lalu diubah, mau dihapus tinggal dihapus. Oke, kayak begitu penjelasan saya mengenai watermarking. Mudah-mudahan bermanfaat.
Sampai jumpa pada pertemuan lain. Bila topik daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.